Hai, ruang tiba-tiba menjadi redup, dan energi yang tersebar di surga dan bumi juga menjadi tidak teratur. Kabut tipis berputar-putar, dan perasaan memiliki rambut berdiri juga muncul. Perubahan ini membuat wajah Qin Yichen berubah. Dia melihat pemandangan itu dengan bermartabat, dan hatinya tiba-tiba waspada. Kekuatannya tidak buruk ketika ditempatkan di luar, tetapi jika dihadapkan dengan pembangkit tenaga suci, atau bahkan lebih banyak lagi, saya khawatir semutnya tidak sebaik itu. Meskipun tidak diketahui apakah ada pembangkit tenaga suci, tetapi keberadaan 10.000 susunan peti mati, beberapa hal yang tersisa cukup untuk menimbulkan ancaman mematikan baginya. Di bawah dinamika seperti itu, makhluk kecil yang tidak takut apapun di surga atau bumi, saya tidak tahu kapan dia masuk ke pelukan Qin Yichen dari bahu Qin Yichen. Peti mati di depan Qin Yichen mungkin sedikit redup karena kekuatan jiwa diserap oleh kedua orang ini, dan urat kemegahan ilahi di atasnya juga menjadi sedikit hilang warnanya. Dengan perubahan ini, peti mati tiba-tiba bergetar, dan kemudian jalur cahaya memancar dari garis-garis di permukaan peti mati. Sinar cahaya itu terjalin di ruang yang sangat besar ini, dan sinar cahaya tersebar, dan itu adalah pelenyapan total ke-8. Buruk, ketika Qin Yichen melihat perubahan pada mata formasi dari 10.000 susunan peti mati, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Segera, dia menemukan dengan ngeri bahwa sinar cahaya tampak membentuk kontur mata yang besar. Melarikan diri. Melihat mata besar ini akan dibuat sketsa, Qin Yichen tidak memikirkannya dan melarikan diri. Bang! Ketika Qin Yichen melarikan diri beberapa mil jauhnya dari Zhang yang diburu, di atas udara, di mana langit bertemu, sebuah mata raksasa telah dibangun. Pada saat pembentukannya, energi antara langit dan bumi sangat keras, dan udara dingin yang tak berujung melonjak dengan gila-gilaan, semacam paksaan yang membuat langit dan bumi bergetar dan menyebar. Di bawah paksaan ini, Qin Yichen sedang berjuang sekaligus. Jika binatang itu masih memiliki sinar cahaya redup yang menyelimutinya, saya khawatir dia bahkan tidak bisa bergerak. Sepertinya dunia ini, semuanya dikendalikan oleh mata raksasa itu. Keberadaan macam apa yang ada, bahkan cara seperti itu dikerahkan di sini. Merasakan paksaan ini, Qin Yichen selalu panik di hatinya. Jika mata raksasa itu berurusan dengannya, saya khawatir dia tidak akan punya waktu untuk menghindarinya. Ya. Tepat ketika Qin Yichen putus asa, binatang buas di lengannya tiba-tiba mengulurkan cakar dan menunjuk ke peti mati di tengah 10.000 peti mati. Di sana, mata Qin Yichen tampak kaku, tetapi pupilnya tiba-tiba menyempit. Pada saat ini, dia menemukan bahwa ruang di bawah peti mati agak terdistorsi seperti arai transmisi. Bertarung. Pada saat ini, Qin Yichen tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa akan ada fluktuasi pada arai transmisi, dan tidak ada waktu untuk memikirkan apakah itu arai transmisi. Dia mengatupkan giginya, mengangkat semangatnya, melangkah beberapa langkah di bawah kakinya, dan berlari menuju peti mati. Mata raksasa di langit tiba-tiba terbuka, dan menatap Qin Yichen. Di mata, tidak ada ketidakpedulian kecuali ketidakpedulian. Siu. Tiba-tiba, saat suara udara membelah terdengar, sinar perak seukuran Zhang tiba-tiba terbang keluar, dan terbang menuju punggung Qin Yichen. Dekat, 100 meter jauhnya. Qin Yichen berlari dengan cepat, dan tiba-tiba, kulit kepalanya mati rasa, dan dari belakang, dia merasakan bau kematian. Segera, dia tidak ragu-ragu, jantungnya bergerak, sinar cahaya melintas di 10.000 kaki baju besi, dan dia sudah berada di bawah peti mati. Cahaya di depan beriak seperti riak air. Qin Yichen terjun ke dalamnya, dan tiba-tiba, dia merasa pemandangan melihat kilatan, di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Ini, Qin Yichen mendongak dan melihat ada gelombang biru di depannya. Itu jauh di dasar danau. Melalui air yang jernih, langit biru dan awan putih terlihat samar. Ini adalah danau. Tapi anehnya, di mana dia berada, danau itu mengapung di atas langit tanpa jatuh, terhalang oleh garis misterius masing-masing dan semua orang. Pola ini sepertinya agak mirip dengan rune suci di dalamnya. Melihat rune ilahi di depan saya, Qin Yichen tiba-tiba teringat bahwa di tempat paling jahat, rune ilahi yang ditinggalkan oleh leluhur tua Hongjun berbeda, tetapi dapat dilihat bahwa ada beberapa kesamaan di antara keduanya. Qin Yichen melihat ke belakang dengan sepenuh hati, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa di mana dia keluar, ada ruang di mana sinar cahaya arai transmisi mengalir kembali normal. Apakah mata itu menghancurkan arai transmisi? Sudut mulut Qin Yichen berkedut. Aku takut untuk sementara waktu. Jika dia tidak melarikan diri tepat waktu dan matanya menyerangnya, dia pasti akan mati 10 kali tanpa nyawa. Setelah memastikan bahwa mata raksasa itu tidak akan membunuhnya, serangkaian keraguan muncul di benak Qin Yichen. Siapa yang sebenarnya tinggal di formasi 10.000 peti mati tadi? Apa pentingnya menyerap Nethersol? Apakah ada makhluk hidup di peti mati itu? Apakah arai transmisi yang hidup ini ditinggalkan oleh leluhur tua Hongjun? Apakah leluhur tua Hongjun tahu apa yang ada di bawah ini? Qin Yichen mengerutkan kening sedang berpikir keras, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia merasakan keraguan, yang bukan apa yang dia sentuh sekarang.
Ao. Seolah-olah saya menyadari bahwa suasana yang menakutkan telah menghilang. Binatang buas di lengan saya juga merangkak keluar, berdiri di bahu Qin Yichen, dan menunjukkan ke belakang. Ruang normal telah berteriak beberapa kali, seolah-olah sedang memamerkan militer seseorang. Kekuatan. Setengah saat, binatang kecil itu berbalik, menatap Qin Yichen dengan wajah manusia, dan sepertinya berbicara tentang betapa bijaksana dan bela dirinya sebelum dia membawamu keluar. Dalam hal ini, Qin Yichen meraihnya secara langsung dan mendorongnya ke dalam pelukannya. Saat ini, dia bahkan tidak tahu siapa yang ingin menyakiti dirinya sendiri, tetapi dia sedang tidak mood untuk memikirkannya. Sangat penting sekarang untuk keluar dari sini dulu, jangan sampai ada yang berubah. Setelah mengerang lama tanpa banyak berpikir, mata Qin Yichen melihat ke arah garis misterius di depan. Saya hanya dapat melihat bahwa garis-garis itu terus mengalir, sama sekali tidak berbentuk tetap, dan air danau yang tak berujung terhalang oleh garis-garis yang tampaknya tidak penting ini. Garis-garis ini juga banyak melonggarkan. Jika kita kembali beberapa 10.000 tahun yang lalu, saya khawatir mereka akan menghilang sepenuhnya. Qin Yichen bergumam di dalam hatinya, terbang keluar dari tubuhnya, dan terjun ke danau. Kali ini, dia pasti akan ditemukan oleh orang yang berencana membunuhnya. Karena dia berani mendesainnya sekali, saya khawatir dia tidak akan menyerah, dan pasti akan ada banyak plot yang menunggunya. Siapapun yang ingin menyakitiku, aku akan membuatmu membayar mahal. Qin Yichen berjuang untuk berenang ke atas, matanya berangsur-angsur mengeras.